Alarm Inter menyala, ketajaman Marcus Thuram dan Lautaro Martinez jauh menurun. Duet andalan Inter, Marcus Thuram dan Lautaro Martinez, sedang mengalami penurunan performa yang cukup mengkhawatirkan. Corriere dello Sport menyoroti statistik kedua penyerang nerazzurri yang menunjukkan ketumpulan mereka di depan gawang dalam beberapa pekan terakhir. Thuram hanya mencetak 1 gol dalam 13 pertandingan terakhir dan sudah 8 laga tanpa mencetak gol. Sementara Lautaro hanya sekali membobol gawang lawan dalam 7 penampilan terakhirnya. Yang paling menjadi perhatian adalah kondisi fisik Marcus Thuram, yang mengalami gangguan pada pergelangan kakinya. Mantan pemain Gladbach ini sudah 2 kali mengalami masalah fisik di tahun 2025, termasuk saat Supercopa di awal tahun. Rentetan cedera ini membuat performanya naik turun dan membatasi dampaknya di lapangan, tulis Corriere. Striker asal Prancis itu terakhir kali mencetak gol lebih dari 1,5 bulan lalu, tetapi para tifosi Inter berharap atmosfer Liga Champions dapat membangkitkan kembali naluri golnya saat menghadapi Feyenoord di babak 16 besar. Dengan jadwal padat dan tekanan besar, Inter membutuhkan tulah kembali dalam performa terbaik mereka demi menjaga peluang juara di berbagai kompetisi. Inginkan Samuel Ricci, Inter Milan tawarkan Francesco Pio Esposito. Torino dibujuk untuk mengubah target transfer mereka setelah Inter Milan meminta Samuel Ricci sebagai ganti Francesco Pio Esposito yang diinginkan tim Granata. Francesco Pio Esposito tampil mengesankan di klub Serie B Spezia, tempat ia saat ini dipinjamkan, mendorong klub asuhan Paolo Vanoli itu untuk memulai pembicaraan dengan nerazzurri mengenai kemungkinan kesepakatan. Namun, menurut Tuttosport, Inter memperjelas bahwa setiap negosiasi untuk pemain depan berusia 19 tahun itu harus melibatkan Samuel Ricci, gelandang kunci Torino dan pemain yang sangat dihormati oleh manajemen Biscione. Bagi Inter, menawarkan bintang muda mereka sebagai ganti pemain internasional Italia itu akan menjadi cara untuk menurunkan tuntutan tinggi tim Granata sekaligus mendapatkan keunggulan dalam perlombaan untuk mendatangkannya. Hal tersebut disebabkan karena Ricci merupakan salah satu pemain yang sedang menarik minat dari beberapa klub top Eropa, termasuk AC Milan, Real Madrid dan Manchester City. Meskipun demikian, Torino bersikeras tidak menerima kendala apapun saat menegosiasikan penjualan Ricci. Mereka enggan menyertakan pemain lain dalam kesepakatan potensial, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan finansial mereka. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh klub tersebut saat menjual beberapa pemain utamanya, dan hal tersebut dipastikan akan berlaku juga untuk pemain berusia 23 tahun itu. Hasilnya, mereka segera mengalihkan perhatian ke prospek penyerang lain, Christian Spendi. Striker muda Cesena tersebut telah menjadi incaran klub, dan profilnya sejalan dengan rencana jangka panjang Torino. Ancelotti sedih melihat tim Italia, hanya Inter yang bisa diharapkan di Liga Champions. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengomentari performa klub-klub Italia di Liga Champions musim ini, termasuk Inter yang menjadi satu-satunya wakil Serie A yang masih bertahan di kompetisi tersebut. Dalam wawancaranya dengan Rai Sport untuk program Dribbling, Ancelotti mengungkapkan harapannya agar lebih banyak tim Italia yang melaju lebih jauh di kompetisi Eropa. Saya berharap klub-klub Italia bisa melangkah lebih jauh di Liga Champions, tetapi pada akhirnya hanya Inter yang berhasil lolos, ujar Ancelotti. Mantan pelatih AC Milan itu juga menyayangkan kegagalan mantan klubnya untuk melaju lebih jauh, terutama karena mereka sempat bertemu dengan Real Madrid di babak penyisihan. Saya sedih untuk klub-klub Italia lainnya. AC Milan, misalnya, kami berada satu grup dengan mereka dan bahkan kami kalah dari mereka. Saya sudah mencoba membantu mereka sebisa mungkin, kata Ancelotti dengan nada bercanda. Selain membahas performa tim Italia di Eropa, Ancelotti juga mengkritik keputusan Milan yang memecat Paolo Maldini dari jabatannya sebagai direktur klub. Melepas Maldini sama saja seperti menghapus sebagian sejarah Milan. Dia memang mungkin memiliki beberapa kekurangan, tetapi dia adalah sosok sepak bola sejati, tegas Ancelotti. Dia mungkin tidak punya banyak pengalaman sebagai direktur, tetapi dia sudah memenangkan 1 gelar liga dan mewakili identitas Milan. Menurut saya, keputusan itu adalah sebuah kesalahan. Dengan hanya Inter yang tersisa di Liga Champions, beban nerazzurri semakin besar untuk membawa nama baik Serie A di pentas Eropa musim ini. Iglitare dan perombakan besar AC Milan, era baru di depan mata. Nama Iglitare kini muncul sebagai kandidat kuat untuk posisi direktur olahraga AC Milan. Dengan kebutuhan mendesak untuk perubahan struktural, klub tampaknya serius mempertimbangkan mantan direktur Lazio ini sebagai sosok kunci dalam membangun kembali kejayaan Rossoneri. AC Milan tengah menghadapi fase transisi besar setelah musim yang penuh kekecewaan. Dengan kontrak Jeffrey Moncada yang akan segera berakhir, Milan bergerak cepat untuk mencari pengganti yang berpengalaman. Menurut laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio, TAR telah mengadakan pertemuan positif di London bersama Zlatan Ibrahimovic dan pemilik klub, Gary Cardinale. Jika terpilih, TAR dikabarkan akan bekerja berdampingan dengan Moncada, mengingat hubungan baik yang sudah terjalin antara keduanya.
Selain Iglitare, nama-nama lain seperti Fabio Paratici dan Andrea Berta juga sempat masuk dalam radar AC Milan. Namun, posisi Tar kini tampaknya jauh lebih unggul dibandingkan para pesaingnya. Meskipun Paratici berada di urutan kedua, peluangnya untuk melampaui Tar dianggap kecil. Milan tampaknya yakin bahwa pengalaman Tar selama bertahun-tahun di Lazio akan menjadi aset besar dalam membangun skuad yang kompetitif. Jika Tar resmi bergabung, dukungan dari para penggemar dan manajemen akan menjadi ujian besar. Mengingat frustrasi yang meluas terhadap keputusan-keputusan manajemen musim ini, langkah ini harus membawa hasil nyata untuk mengembalikan kepercayaan. Namun, dengan rekam jejaknya yang sukses dalam menemukan talenta di Lazio, Tar memiliki potensi untuk menjadi sosok yang membawa perubahan signifikan di Milan. Pertanyaannya, apakah ia mampu memenuhi ekspektasi tinggi dari klub sebesar AC Milan? Formasi baru ala Simone Inzaghi pasca krisis pemain. Inter menghadapi dilema besar jelang laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord. Cedera terbaru yang dialami Federico Di Marco membuat pelatih Simone Inzaghi hanya memiliki satu wingback yang tersedia, yang berpotensi memaksa sang alenator mengubah sistem permainan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir. Ini menjadi pukulan telak bagi Inzaghi yang sebelumnya sudah kehilangan 3 wingback lainnya, Nicola Zalewski, Matteo Darmian, dan Carlos Augusto. Menurut Sky Sport Italia, Zalewski, Darmian, dan Di Marco diperkirakan tidak akan kembali sebelum jeda internasional di bulan Maret, sementara Carlos Augusto berpotensi comeback untuk laga Serie A melawan Monza atau leg kedua melawan Feyenoord di San Siro pekan depan. Opsi pertama yaitu formasi 4-4-2. Dengan keterbatasan opsi di sektor sayap, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inzaghi tengah mempertimbangkan formasi 4 back, sesuatu yang belum pernah ia terapkan sejak April 2017 ketika masih menangani Lazio. Jika menggunakan skema 4-4-2, Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard akan ditempatkan sebagai fullback, sementara Denzel Dumfries bakal berperan sebagai gelandang sayap kanan. Di sisi kiri, Nicolo Barella atau Henrikh Mkhitaryan kemungkinan harus beradaptasi sebagai gelandang sayap, posisi yang sempat mereka mainkan di babak kedua melawan Napoli. Sedangkan opsi kedua jika Inzaghi tetap memilih formasi 3-5-2, maka Pavard kemungkinan besar akan dimainkan sebagai wingback kanan, sementara Dumfries berpindah ke sisi kiri. Jan Bisek bisa mengisi posisi di lini belakang bersama Stefan De Vrij dan Bastoni. Dengan kondisi ini, Inter harus berpikir keras dalam menyusun strategi demi menghadapi Feyenoord dan menjaga peluang melaju ke perempat final Liga Champions. Dilirik dua klub Serie A, Lazio siap pertahankan servis bek andalan. Lazio dikabarkan akan berusaha keras untuk mempertahankan servis defender andalan, Nuno Tavares yang diminati oleh dua klub papan atas Serie A di bursa musim panas nanti. Tim besutan Marco Baroni sangat beruntung mendapatkan servis pemain asal Portugal musim panas lalu yang menunjukkan penampilan impresif di musim debutnya. Lazio kabarnya ingin mempertahankan servis Nuno Tavares yang menarik minat dua klub papan atas Serie A, Milan dan Juventus. Meski momentumnya terhenti sementara karena beberapa cedera yang dialaminya dalam beberapa bulan terakhir, bek kiri asal Portugal tersebut masih menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A musim ini. Dia masih memimpin daftar perolehan assist dengan 8 assist untuk rekan-rekan satu timnya. Oleh karena itu, D'Aquile akan senang bisa mengaktifkan klausa kewajiban beli yang tercantum dalam kontraknya dan merekrutnya secara permanen dari Arsenal. Operasi ini hanya akan membutuhkan dana di kisaran 6 juta euro saja, yang pastinya terjangkau. Menurut jurnalis Turki Ekrem Konur, Milan dan Juventus sama-sama tertarik mendatangkan Tavares musim panas mendatang. Bagaimanapun, Rossoneri bisa saja berpisah dengan Theo Hernandez sementara Andrea Cambiaso tetap menjadi incaran Manchester City. Oleh karena itu, kedua klub mungkin sedang mencari bek kiri baru. Kendati demikian, Konur menegaskan bahwa Bianco Celesti tidak punya rencana untuk menghilangkan jasa salah satu pemain terbaik mereka. Oleh karena itu, orang dalam pasar transfer mengharapkan pemain internasional Portugal itu juga akan memainkan sepak bolanya di Roma musim depan. Pendirian ini sejalan dengan pernyataan Claudio Lotito baru-baru ini. Sang presiden menegaskan kembali keinginannya untuk mempertahankan pemain terbaik klub di Formello selama mungkin. Namun masih harus dilihat apakah raksasa Eropa itu akan menguji tekad D'Aquile dengan tawaran yang menggiurkan.